Hai, nama saya Rianto. Pada kesempatan ini saya akan membahas beberapa materi yang ada di dalam sistem operasi. Nah, yang pertama ini ada penjadwalan, kemudian ada sistem berkas, kemudian input output hardware, sistem terdistribusi, konsep interaksi, dan yang terakhir ini proteksi dan keamanan. Nah, baik, yang pertama ini yang akan saya bahas adalah mengenai penjadwalan. Nah, sejauh ini proses merupakan sebuah program yang mengeksekusi Tritunggal. Kendali Tritunggal ini hanya memungkinkan proses untuk menjalankan satu tugas dalam satu waktu. Nah, kemudian untuk penjadwalan sendiri ini merupakan pemberian izin kepada proses-proses untuk izin menjalankan CPU. Nah, sebuah proses ketika sedang tidak dieksekusi akan ditempatkan pada antrian yang sama. Di sini ada dua kelas besar dari antrian dalam sebuah sistem operasi. Nah, yang kedua kita akan membahas mengenai sistem berkas. Nah, sistem berkas merupakan mekanisme penyimpanan online serta untuk akses baik data maupun program yang berbeda dalam sistem operasi. Terdapat dua bagian penting dalam sistem berkas itu sendiri. Yang pertama ini kumpulan berkas sebagai tempat penyimpanan data serta struktur direktori yang mengatur dan menyediakan informasi mengenai seluruh berkas dalam sistem. Nah, kemudian ini ada konsep dasar dari berkas itu sendiri. Sebelumnya apa sih yang dimaksud dengan berkas itu sendiri? Nah, berkas ini merupakan kumpulan informasi yang terkait yang diberi nama dan direkam pada penyimpanan sekunder. Kemudian informasi dalam berkas ini ditentukan oleh pembuatnya. Ada banyak beragam jenis informasi yang dapat disimpan dalam berkas ini. Hal ini disebabkan oleh struktur tertentu dari kondisi berkas itu sendiri. Nah, sesuai dengan jenisnya, ini ada beberapa jenis masing-masing dari berkas itu sendiri ya. Ini seperti text file, kemudian source file, object file, kemudian executable file. Nah, kemudian ada namanya, ini atribut ya. Atribut pada berkas itu sendiri, yang pertama ada nama, kemudian tipe, lokasi, ukuran atau size, kemudian proteksi, waktu dan tanggal identifikasi pengguna. Nah, kemudian ini ada beberapa operasi berkas yang dapat diatur aksesnya. Ini diantaranya seperti read, write, execute, append, delete, list, rename, copy, dan edit. Nah, kemudian untuk materi yang selanjutnya akan kita bahas ini mengenai input output hardware. Nah, input dan output ini biasanya kita lambangkan dengan I_O seperti itu ya. Jadi merupakan sistem mikroprosesor yang dipakai untuk menghubungkan perangkat luar dengan komputer. Nah, kemudian perangkat keras komputer ada beberapa yang digunakan untuk memasukkan perintah dan data yang akan diproses oleh program atau komputer. Yang termasuk dalam perangkat input sendiri ini ada keyboard, kemudian mouse, webcam, barcode scanner, serta mikrofon. Kemudian yang termasuk dalam perangkat outputnya ini monitor, kemudian ada printer, speaker, proyektor, dan lain-lain seperti itu. Kemudian yang akan kita bahas selanjutnya ini mengenai sistem terdistribusi. Nah, definisi dari sistem terdistribusi ini sendiri merupakan suatu kesatuan dari elemen-elemen yang saling berinteraksi secara sistematis dan teratur untuk mendistribusikan data, informasi, objek, dan layanan dari dan kepada pengguna yang terkait di dalamnya. Nah, sistem terdistribusi ini memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama ini adalah performance, yang kedua reliability, kemudian yang ketiga incremental growth, kemudian yang keempat sharing data atau resource. Nah, kemudian karakteristik dari sistem terdistribusi itu sendiri ini ada resource sharing, openness atau keterbukaan, kemudian ada concurrency, ada scalability, fault tolerance, dan transparency. Nah,
Kemudian kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya mengenai konsep interaksi. Nah, proses yang bersifat simultan yang dapat dijalankan pada sistem operasi dapat dibedakan menjadi proses independen dan proses kooperatif. Ada beberapa alasan untuk penyediaan sebuah lingkungan yang memperbolehkan terjadinya proses kooperatif. Di antaranya ini pembagian informasi, kecepatan perhitungan atau komputasi, kemudian modularitas, serta kenyamanan. Nah, kemudian hubungan antar proses. Ada dua model yang fundamental dalam hubungan antar proses ini. Antara lain, yang pertama ada shared memory dan yang kedua adalah message passing. Nah, kemudian ini ada beberapa metode untuk mengimplementasikan sebuah jaringan dan operasi pengiriman atau penerimaan secara logika. Yang pertama ini komunikasi langsung atau tidak langsung, kemudian komunikasi secara simetris atau asimetris, kemudian buffer otomatis atau eksplisit, pengiriman berdasarkan salinan atau referensi, pesan berukuran pasti dan variabel seperti itu. Kemudian yang terakhir, ini kita akan bahas mengenai proteksi dan keamanan. Nah, keamanan sendiri dalam sistem operasi ini merupakan jaminan sumber daya sistem yang tidak digunakan atau dimodifikasi, diinterupsi, dan diganggu oleh orang yang tidak berkepentingan. Nah, ada tiga macam keamanan sistem operasi. Yang pertama ini ada keamanan eksternal, kemudian keamanan interface, dan keamanan internal. Kemudian ada kebutuhan keamanan sistem operasi sendiri. Ini yang pertama adalah kerahasiaan, yang kedua adalah integritas, dan yang ketiga ini merupakan atau ketersediaan seperti itu. Nah, ini juga ada beberapa ancaman ya, ancaman sistem operasi. Yang pertama ini ada interupsi, kemudian intersepsi, modifikasi, serta fabrikasi begitu. Nah, kemudian ini ada beberapa prinsip juga mengenai pengamanan sistem operasi. Yang pertama, mengenai rancangan sistem seharusnya publik, kemudian dapat diterima, pemeriksaan otoritas saat itu, kewenangan serendah mungkin, dan mekanisme yang ekonomis begitu. Nah, demikian ini video dari demikian video dari saya, dan mohon maaf jika dalam penyampaian materinya kurang sesuai atau terdapat kesalahan.